Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi pada perkuliahan hukum adat, yaitu bagian-bagian hukum adat. Jadi pada prinsipnya hukum adat itu mempunyai bagian-bagian yang diambil daripada kebiasaan yang dipraktekkan di pada masyarakat adat. Jadi ada beberapa hal yang sebagian sebenarnya juga diadopsi oleh hukum-hukum positif nasional di Indonesia. Jadi beberapa bagian dari hukum adat ini yang menjadi perhatian kita. Perhatian bagaimana kemudian hukum adat, seperti di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sampaikan bahwa diadopsi oleh hukum nasional. Jadi hukum adat itu menjadi salah satu sumber dari hukum nasional. Nah, penting bagi kita untuk mempelajari sebagai insan yuris, untuk mempelajari hukum adat itu bagaimana karakteristik, bagian-bagiannya bagaimana. Kita awali dari bagian yang pertama. Ada biasanya hukum adat kekeluargaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembahasan hukum adat kekeluargaan. Jadi masyarakat adat pada prinsipnya karena sifat manusiawinya pasti juga akan bersifat komunal, berkumpul, berkelompok, dan berkeluarga, dan dalam hal ini berkembang biak, dalam artian punya keluarga, punya anak, dan punya keturunan dan segala macamnya. Maka di masyarakat adat juga biasanya ada ketentuan hukum adat tentang kekeluargaan, ya, ketentuan berkaitan dengan adat kekeluargaan. Biasanya mengatur tentang bagaimana hukum berkaitan dengan keluarga yang menjadi adat kebiasaan, seperti keturunan, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan keluarga, anak yang lahir tidak normal, memelihara anak yatim, adopsi anak. Nah, seperti pada bagian ini anak yang lahir tidak normal itu bukan dalam hal arti fisik. Misalnya contoh saja adat dalam masyarakat Islam, misalkan ada anak yang lahir tidak normal karena zina atau karena di luar perkawinan, maka dalam hal ini itu dikategorikan ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu. Kemudian hubungan anak dan orang tua bagaimana, keturunan bagaimana, kemudian anak dan keluarga dengan bibi, dengan paman, dan segala macamnya, ada aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Nah, yang kita alami sekarang karena kita adalah mayoriti dalam hal ini, adat kebiasaannya adalah dan diatur oleh sebuah substansi keagamaan, maka sudah ada aturan-aturan terkait itu. Nah, ya sudah ada aturan-aturan terkait itu. Adopsi anak juga bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana nanti kewarisannya dan segala macam dibahas di dalam hukum adat. Nah, yang bagian kedua ada hukum perkawinan. Nah, karena tadi saya bilang bahwa sifat manusia itu komunal, berkumpul atau sosial, maka dalam hal ini di adat juga dibahas hukum perkawinan. Jadi berbeda-beda. Yang kita alami sekarang karena kebiasaan kita seperti itu, maka hukum perkawinannya adalah seperti itu. Terlepas dari bagaimana agama mengatur itu. Nah, misalkan ada di contoh yang sering kita dengar di Padang, bagaimana kemudian di masyarakat Padang yang ternyata yang memberikan mahar di salah satu suku misalkan adalah perempuan, bukan laki-laki. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana praktek hukum adat yang berlaku di sana. Ya, jadi Alexander van Gennep, dari Perancis mengatakan semua upacara-upacara perkawinan atau rites dipasak, yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu, kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam satu kehidupan bersama suami istri. Nah, jadi dalam hal ini sama ya, pasti ada ritual-ritual. Dalam hal ini kalau kita misalkan karena agama dan mengatur itu ada akad nikah dan segala macamnya, resepsi dan berbagai hal. Nah, ada misalkan kita contohkan masyarakat adat Papua, ada pesta segala macam yang dalam hal itu punya aturan masing-masing di hukum adat perkawinannya. Nah, biasanya hukum adat di sektor perkawinan ini membahas dengan bagaimana
pertunangan, kemudian perkawinan, kemudian perceraian. Nah, ada misalkan masyarakat adat yang mendawamkan dalam hal ini, adatnya adalah selalu bertunangan, maka dia mempraktekkan pertunangan. Jadi kan di masyarakat kita ada yang biasanya tunangan segala macam, padahal kan dalam hal ini pertunangan itu kalau kita kaitkan dengan agama Islam misalkan tidak ada yang namanya istilah pertunangan, adanya istilah khitbah itu ya. Jadi tunangan, pasang cincin itu kan bagian dari adat. Nah, kalau referensi yang kita baca adalah adat dari Eropa. Nah, itu salah satu contoh daripada praktek ini. Kemudian ada perceraian bagaimana, pembagian harta gono gini bagaimana, itu diatur dalam hukum adat perkawinan ini. Kemudian selanjutnya ada hukum adat waris. Nah, ini erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan juga. Dalam masyarakat hukum yang bersangkutan misalnya patrilineal, matrilineal, dan parental. Patrilineal ini adalah dalam hal ini hubungan keluarga. Kemudian matrilineal ini harta, dan parentalnya adalah masalah orang tua dalam hal ini. Di waris sering kita bahas juga mungkin kalian sudah belajar fikih mewaris, hukum perdata Islam, bagaimana adat-adat berlaku di sini. Misalkan di Bali dalam hal ini yang berhak menerima harta waris hanya golongan laki-laki, itu kan adat di sana. Sedangkan kita misalkan karena konteks kita agama Islam, maka ada ketentuan fikih mewaris. Selanjutnya adalah hukum adat tanah. Nah, hukum adat tanah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena ada paling tidak ada dua hal alasan kenapa hukum adat tanah ini menjadi sangat penting. Yang pertama karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya. Jadi tanah kan tidak bisa terpindah-pindah gitu ya, karena sifatnya benda tidak bergerak gitu ya. Bahkan kadang-kadang malah menjadi menguntungkan tanah itu kan. Dalam hal ini setiap saat akan harga dalam bicara masalah materi misalkan akan terus meningkat. Maka hukum adat tanah dalam ini akan terus menjadi hal yang urgent gitu ya. Kemudian fakta, karena fakta yang pertama merupakan tempat tinggal persekutuan. Kemudian jadi wilayah dalam hal ini pasti ada tanah, dalam hal itu adalah menjadi tempat tinggal. Kemudian memberikan penghidupan kepada persekutuan, di sana masyarakat adat berkebun, berladang, tani dan lain segala macamnya. Di sana mereka hidup mencari makan dan segala macam. Kemudian yang ketiga ada merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung ya. Ini dalam hal ini misalkan tempat tinggal juga, dalam hal ini teritorial ya. Nah, fakta-fakta ini yang menjadi hukum adat tanah menjadi sangat penting di dalam pembahasan hukum adat. Makanya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat adat biasanya tidak jauh daripada masalah pertanahan. Ya, contoh misalkan kita di Kalimantan Tengah yang baru saja terjadi ada konflik Kinipan. Kinipan kan dalam hal ini ada konflik berkaitan lahan yang dipakai salah satu perusahaan swasta, dalam hal ini perkebunan sawit, kemudian yang ternyata menurut masyarakat adat Kinipan adalah terpakai daripada wilayah adat mereka. Nah, jadi tidak jauh-jauh daripada tanah biasanya konflik adat itu. Misalnya Kalimantan Selatan juga ada masalah meratus, itu juga karena tambang dengan lahan hutan adat gitu ya. Jadi itu tidak jauh dari situ. Biasanya konflik-konflik besar tidak jauh daripada perkara tentang pertanahan. Maka menjadi organisasi yang sangat penting ketika hukum adat tanah ini menjadi pembahasan di dalam hukum adat. Bahkan dalam hukum nasional juga diatur sebenarnya, ada undang-undang agraria dan segala macamnya yang mengatur tentang tanah adat, tanah ulayat. Nah, itu menjadi kajian yang menarik sebenarnya. Ketika kadang-kadang secara normatif diatur tetapi secara implementatif ternyata hutan adat tidak dilindungi gitu ya, atau tanah adat tidak dilindungi. Jadi pembahasan ini sangat-sangat menjadi perhatian dan juga akan terus berkembang karena tanah sifatnya adalah materialistik yang terus meningkat, dan dalam hal ini masyarakat adat juga sebagai kepentingannya adalah mereka penghidupan mereka di situ, tempat tinggal mereka di situ, dan otomatis akan mengupayakan bagaimana mempertahankan tanah adat itu. Gitu terkait dengan masalah hukum adat. Nah, terakhir ada hukum pidana adat atau delik ya. Jadi dalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal
apa yang baik dan apa yang buruk, perihal apa yang baik atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu mendapatkan imbalan yang negatif. Artinya ada hukuman. Kalimantan Tengah misalkan seperti ada baru-baru saja tahun ini kasus seorang pemuda di luar daerah suku lain yang melakukan tindak pidana ke salah satu suku anggota suku di wilayah Kalimantan Tengah, misalkan diadakan pidana adat yaitu bayar denda sekian gitu. Itu kan salah satu praktek dari pidana adat yang masih dipraktekkan sampai sekarang. Begitupun dengan hukum pidana dalam hal ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan produk dari Nederland atau Belanda. Nah itu artinya adat dari Belanda. Nah itu diadopsi dan berlaku sampai sekarang. Artinya tidak lepas daripada hukum adat itu sendiri, peraturan pidana yang ada di Indonesia. Nah itu bagian-bagian dari hukum adat. Oh ada satu lagi ya, hukum adat pemerintahan. Hukum adat pemerintahan itu berkaitan dengan pembahasannya bagaimana masyarakat adat membentuk suatu sistem pemerintahan untuk mengatur tatanan kehidupan mereka. Makanya biasanya di wilayah-wilayah masyarakat adat yang masih ada sampai sekarang ada namanya balai adat, ada ketua adat atau kepala suku. Nah itu yang masih dipraktekkan bahkan sampai sekarang. Nah itu ya terkait dengan bagian-bagian daripada hukum adat. Jika ada yang ingin kita diskusikan terkait bagian-bagian ini, silahkan kita diskusikan di grup WhatsApp. Dan semoga kalian bisa membaca referensi lebih banyak terkait dengan ini, karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Hukum adat, hukum Islam itu menjadi salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana karakteristik kemudian bagian-bagian dari hukum adat itu. Karena kita juga berada di wilayah Kalimantan Tengah yang notabene adalah wilayahnya yang masih banyak adat-adat berlaku di sini, gitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita diskusikan jika ada yang perlu didiskusikan, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.